Hari ini kita buat Zoom ya, kita bincang bareng-bareng bagaimana potensi teman-teman dan skill teman-teman untuk memviralkan proyek ini, dalam sekaligus juga bagaimana teman-teman membantu sekitar teman-teman semua untuk kita bisa berbagi info dan berbagi skill marketing kita untuk membantu sesama. Kebetulan hari ini kita tampilkan di sini Dex Scanner. Kayaknya developer sudah mengupdate juga di Dex Scanner. Mereka menampilkan logo dan juga Aliwal project mereka di Dex Scanner. Nah, jadi dalam waktu yang sama, ya, kita melihat kesungguhan dan keseriusan di dalam sebuah project. Nah, dan ini project ini kita cuma membeli kupon, ibarat begitu ya. Kita mengklaim airdrop kita dan melakukan KYC, lalu dalam waktu yang sama kita berpotensi 100% dijamin untuk mendapatkan airdrop itu sekiranya harga berapapun di saat di market nanti, kecuali kita cuma perlu memenuhi kota yang ditentukan setiap jam yang mereka berikan. Dan itu teman-teman, ini belum pernah ada lagi juga siklus project begini. Ya, menurut saya yang gratisan juga bisa dijadikan cuan untuk kita bareng-bareng dengan mekanisme airdrop yang mereka belikan dengan konsep yang terbaru. Oke, tak lama lagi kita akan mulai 21.16 kita mulai. Sini baru ada sekitar 113 orang. Jadi Zoom hari ini kita kalau boleh nih bareng-bareng, kita share lah marketing kita itu bagaimana. Karena di saat kita berbagi info di Zoom begini, banyak orang yang akan menganggapi dan mentangkapi apa sih yang kita lakukan di saat kita melakukan marketing ataupun memperkenalkan sistem airdrop yang namanya CTC Plus di market. Jadi kita tunggu 2 menit lagi, teman-teman boleh share link Zoom kita di grup teman-teman. Dan kita tidak akan share link apa-apa pun ya, selain pada official yang saya punya. Kalau ada permintaan tak kasih, karena selama ini kita akan memberikan info yang bisa mendapatkan teman-teman cuan. Dan kita jamin apa yang kita ajarkan kepada teman-teman sampai hari ini, termasuk berkebun, satu-satunya handalan yang kita ada, yang telah kita berikan kepada teman-teman memang mendapatkan teman-teman cuan. Bukan cuma di skala CTC Plus dan juga CTC, tapi nanti bisa di kedepannya untuk mungkin bencana pendapatan teman-teman lebih luar biasa lagi dengan mekanisme pump liquidity, ya. Jadi di sini memang tidak ada keuntungan daripada bonus sponsor dan apa yang kita kerjakan. Tapi apa yang kita kerjakan adalah pemahaman tentang sebuah kripto, bagaimana menghasilkan duit, bukan bagaimana mencuci otak teman-teman. No, kita selama ini juga tidak pernah ingin mencuci otak teman-teman, karena banyak orang juga akan tersinggung dan juga banyak orang yang akan terasa aku mesti lebih bagus dari lo. Tetapi hari ini aku cuma pengen tahu bagaimana lo cari duit, dan begitu kan? Oke? Assalamualaikum, selamat malam, sukses sama-sama untuk teman-teman yang telah bergabung di kita di Zoom malam hari ini. Ini bukan menceritakan pola bagaimana tentang technical, ini nggak masuk, itu nggak masuk, karena semuanya sudah terjawab di dalam wallet yang namanya Web3 ya, Tantin Apps ataupun CTC Plus punya, yang itu ditulisan FAQ ya. Di situ teman-teman boleh baca. Sekarang kalau dia tulis bahasa Inggris, jangan ketawa, jangan membuatkan sebuah lelucon, mengeluarkan bibit-bibit geli yang bisa membuatkan teman-teman ketawa dengan benda yang tidak logik. Lebih bagus teman-teman gunakan kecerdasan memikir teman-teman dan copy paste langsung. Bisa kita lihat di dalam namanya translation, ya, Google Translation, atau kita tanya kepada Mbah Google ataupun Mbah AI banyak sekarang. Itu juga ada di dalam kita punya WhatsApp yang bulat di tepi itu, bisa digunakan untuk bertanya. Oke, hari ini ya, dengan pola CTC Plus yang berkembang pesat, juga pendaftaran juga meludak. Ya, kita memang menyalurkan penyampaian kita ini berharap kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita berharap juga kekecewaan kita di saat CTC kemarin tidak kita dapat, kita berharap kita dapat lagi di CTC Plus ini. Biarkanlah apapun yang orang bilang, biarkan apapun yang diceritakan orang,
yang penting misi kita adalah untuk keluarga, ya. Mungkin banyak orang lebih cerdas dari kita, tetapi belum tentu dia lebih pandai dari kita. Jadi dari ini teman-teman, ya, apa yang kita ajarkan kepada teman-teman tentang liquidity pool itu membutuhkan modal yang super banyak. Kalau teman-teman pengen dapat yang lebih banyak, carilah modal yang gratis. Caranya sama persis kayak STC kemarin. Alhamdulillah, dengan modal yang banyak yang kita dapat, itu bisa menggandakan profit kita setiap hari yang kita bisa dilakukan untuk membeli bahan konsumsi kita. Jadi dari ini teman-teman, kita berbagi informasi, memberikan edukasi di antara sesama. Supaya kita di sini bukan mencuci, tetapi mencuci pikiran teman, tetapi kita di sini adalah berbagi informasi. Karena di sini ada yang lebih tua, ada yang bergelar, dan ada yang lebih muda juga. Jadi sama-sama kita di sini memberikan, ya, setidak-tidaknya idea bagaimana kita untuk mengembangkan dan memviralkan selanjutnya ke depannya bagaimana. Karena sisa-sisa hari ini semakin habis, mungkin tidak lama lagi, mungkin tinggal sebulan, ya. Jadi dari itu teman-teman, niat kita dari awal pun tidak ingin teman-teman masuk kelas motivasi yang berbayar, tetapi yang dapatnya cuma kata-kata semangat, akhirnya keluar kita hampa kembali. Sama persis kayak kita hati gembira saat orang mendengar kata-katanya begitu, begini, kata orang miskin dan kata orang kaya kita harus beli Ferrari. No Ferrari, no race, no race, no Ferrari, that's called bullshit. Kita harus tahu caranya. How become to be money. Bagaimana cara untuk jadikan duit. Nah hari ini kita memberitahukan ke teman-teman bagaimana caranya dapat duit. Pertama, CTC teman-teman sudah tinggalkan, kita juga telah memberikan edukasi yang sewajarnya ke teman-teman. Tetapi ada yang menerima dan ada yang tidak. Begitu juga dengan CTC Plus, pasti ada pro dan kontra. Nah itu yang ditentukan rezeki tidak akan tersesat kepada tuannya. Hari ini CTC Plus melakukan hal yang sama, tetapi dengan pola yang dengan gerakan yang baru. Bagaimana pola ini berlaku, saya sudah jelaskan secara detailnya banyak kali. Tapi hari ini banyak juga yang sedikit dari kita yang mengikuti juga. Nah, kita pengen menyampaikan sesuatu yang lebih bagus, ya. Karena apa? Di saat kita memiliki BTC yang banyak, teman-teman bisa melakukan proses liquidity pool dan juga bisa mendapatkan keuntungan kedua token yang berbeda. Sekiranya teman-teman berhasil mendapat project ataupun mendapat token ini skala besar, itu nanti akan bisa membuatkan teman-teman ada duit untuk shopping ke token-token yang memang mempunyai volume yang besar. Sepertinya BTC, Ethereum, BNB, XRP, Doge, dan Solana. Teman-teman juga bisa mengikuti beli project ini ataupun beli token ini di jaringan BIP20 pun juga ada token-token itu. Jadi kita akan ajarkan teman-teman dalam konsep di saat harga token ini mahal dan saat harga token ini murah, sama-sama kita bisa beli. Contoh utama, ya. Hari ini teman-teman pernah membeli harga token di 0,8. Akhirnya naik sampai sekarang, kita bisa melihat harga CTC Plus hari ini di 1,3681. Dan di sini sudah ada plus minus profit hampir 100% dari teman-teman beli kemarin. Kalau ngikuti apa yang kita sarankan dari awal. Lalu kita melihat harga CTC hari ini yaitu hampir harga 0,6 sekian-sekian. Di sini ada keuntungan maksimal. Teman-teman bisa men-swap dan bisa membeli token yang namanya CTC itu di market. Jadi secara nggak langsung. Di dalam apa yang kita ajarkan token pocket dan pancake swap. Di saat teman-teman melakukan swap, teman-teman juga melakukan keuntungan. Mendapatkan keuntungan di pool teman-teman dan juga teman-teman mendapatkan keuntungan dari selisih harga yang super-super tinggi, yaitu dari harganya token CTC Plus akhirnya mendapat 2 kali lipat CTC yang teman-teman selama ini cari-cari. Jadi ingat, misi kita adalah hari ini untuk menambahkan CTC sebanyak mungkin. Karena ada kabar bahwasannya CTC akan naik lebih drastis dan mungkin menciptakan all time high yang baru. All time high itu apa? Adalah titik tertinggi yang baru tidak lama lagi. Jadi dari itu teman-teman, ya, kita lihat juga pertumbuhan CTC Plus. Cuman sekitar berapa hari, usernya di sini sudah melihat hampir ke 5.916 user. Nah ini pertumbuhan amat-amat luar biasa. Kalau airdropnya belum muncul. Dan kalau airdropnya sudah muncul, mungkin ini lebih dari 5 juta user. Jadi dari waktu yang sama teman-teman,
Ayolah, ini bisa dipertahankan. Bisnis kripto di sini adalah selain pada mengejar volume, volume itu akan terbentuk secara otomatis. Sekiranya holder-holder yang ada di dalam itu menciptakan dan menjadikan sebuah aset trading murah beli, mahal jual, dan begitu juga ditanam dengan liquidity pool yang amat-amat besar dengan keuntungan airdrop. Jadi kita berharap malam ini Zoom kita, janganlah kita bertanya tentang technical, capek jawabnya. Sedangkan pertanyaan itu aja. Ya. Sesekali kita haruslah bertanya bagaimana polanya kita di grup ini. Di saat kita memotivasi teman-teman, setidak-tidaknya yang kita ceritakan bukannya cuma technical cara pendaftaran. Sedangkan benda itu sudah kita buatkan videonya. Nah, kalau tidak paham juga langsung tanya ke upline teman-teman sendiri. Dan di sini kita cuma menyatakan apa sih misi dan visinya. Bagaimana nanti sekiranya teman-teman mendapat kurang CTC di market, ya, CTC plusnya kurang, bagaimana teman-teman untuk menciptakan pola keuntungan. Oke, kita lanjut cerita tentang staking. Ya, di sini kita anggap teman-teman ya mempunyai teman-teman bisa lihat $10.000. Kita hari ini cerita dolar aja lah ya. Karena nggak mungkin kita cerita uang $1 aja. Karena kita sudah untung mah. Di CTC sudah untung banyak. Masa kita cerita yang kecil-kecil. Anggap aja lah teman-teman punya uang segitu besar. Kalau nggak punya pun diam-diam aja. Bikin malu aja CTC nggak dapat banyak. Kita udah ajar setiap hari tapi nggak dapat banyak. Ya anggap diam-diam aja lah ya. Oke. Dari $10.000 ini. Teman-teman boleh menstakingkan. Ya, kita stakingkan di dalam namanya Web3-nya, yaitu CTC Plus. Ya. Nah, di saat teman-teman stakingkan di sini, kalau nggak nampak besar, teman-teman boleh miringkan HP-nya. Ya. Nah, di saat teman-teman stakingkan yang ini, berarti teman-teman harus jelas. Ini kita cerita luar dari program tentang airdrop. Ya. Di saat teman-teman staking 10K, berarti yang teman-teman stakingkan memang teman-teman harus membeli dulu CTC. Cemplongin. Akhirnya nanti yang dihitung di dalam stakingnya CTC Plus itu adalah dolar, bukan tokennya. Jadi kalau harga tokennya turun sekalipun, nilai aset teman-teman yang teman-teman staking itu utuh berbentuk dolar. Dan profitnya terhitung dari $10.000 ini. Oke. Setelah itu, di sini ada dua keuntungan. Ya. Keuntungan pertama, kita akan dapat CTC. Ya. Keuntungan kedua, kita juga dapat, bentar. Oke, kita coba lihat. Oke. Di sini kita ada keuntungan yang namanya CTC. Dan juga kita dapat keuntungan yang namanya CTCP. Jadi dua. Dengan nilai dolar dulu nih. Di saat teman-teman remove, berarti teman-teman dapat nilai CTC dan CTCP. Berarti setelah di remove ini berarti bukan dolar lagi, tetapi CTC dan CTCP. Modal utuh 10.000 terus. Walaupun harganya jatuh, walaupun harganya naik, teman-teman aset teman-teman 10.000 USDT. Ini belum pernah dijalankan oleh project-project lain. Termasuk juga project-project airdrop DAO yang lain. DAO yang lain memang ngorbanin kita di saat kita gabung di harga $10. Dengan nilai uang yang fantastik. Anggap $10.000. Dia jatuhkan harga setengah. Kita ditepuk tangan dan diketawain di belakang. Dan kita berasa sedih dalam hati. Tetapi kita menyenangkan hati. Berharap keuntungan. Anggap 0,3% per 8 jam itu. Sungguh-sungguh amat menyenangkan bagi kita. Tetapi kita sudah dibodohin 100%. Oke? Itu satu. Setelah profit ini di withdraw. Ya. Teman-teman bisa membawa benda ini ke dalam PancakeSwap. Ya.
Nah, kita masukkan projek kita ini dan keuntungan kita ini ke dalam Pancake Swap. Pancake Swap itu apa? Itu namanya kebun. Ya. Tolong jangan coret-coret Brother Kasmin. Nanti tak remove, kasihan. Oke. Nanti setelah kita di kebun, kita ada 2 profit yang kita buat. Teman-teman mau kebunnya cuman sebentar. Teman-teman cuman mau kebunnya CTC saja, bisa. Teman-teman mau kebunnya CTCP saja, bisa. Teman-teman mau kebun CTC campur dengan CTCP, bisa. Teman-teman kebunnya USDT, bisa. Bayangkan, pelbagai jenis kebun kita bisa buat. Pertama, kita bisa kebun yang namanya cuman CTC, single. Oke. Ada juga kita mau kebunnya cuman untuk CTCP, juga bisa. Tetapi kita juga mau kebun, contohnya pakai USDT, juga bisa. Nah, ini 3 kebun ini bisa dibuat sekaligus malah. Nah, ini di dalam kebun yang namanya Pancake Swap ini, saya jamin tidak ada satu leader pun yang sampai sekarang mengajarin teman-teman yang the real DAO. Dan saya tidak dapat untung apa-apa pun di sini. Oke? Dan di sini kita cuma mengajarkan bagaimana dapat profitnya. Jadi dari keuntungan ini, teman-teman akan mendapat pelbagai untung terus berikutnya. Dan kita akan bisa membawa profit-profit ini, kita akan bisa gunakan untuk membeli token-token baru. Contoh, dari keuntungan ini pasti menjadi USDT dan impact yang mahal. Dan kita bisa, contoh hari ini kita dapat CTCP lebih besar. Kita beli CTC. Karena harga CTC jatuh. Dan CTC ini, apa yang kita buat? Kita memang target untuk mendapatkan CTC yang banyak dengan waktu yang singkat. Untuk pola yang akan datang, itu akan membuatkan harganya lebih fantastik ke depannya. Jadi dari itu, ya, teman-teman bisa juga, ya, bentar. Teman-teman juga bisa dalam waktu yang sama, teman-teman bisa menambah modal kebun ataupun, ya, CTC ini bisa dijadikan pelbagai kripto yang lain ataupun menambah liquidity pool teman-teman di dalam ini. Jadi dengan cuma 10.000, teman-teman tidak ada satu rugi pun kalau teman mengikuti program staking yang dianjurkan oleh Web3-nya, si Tantin ataupun CTC Plus ini. Ini sederhana aja yang kita jelaskan ke teman-teman supaya teman-teman tahu jelas polanya marketing untuk sistem yang namanya staking di dalam sistem liquidity pool ataupun di dalam staking CTC Plus. Nah, staking CTC Plus di sini, ya, itu tidak ada lock sama sekali. Dan nanti alurnya juga akan dikembangkan. Bagaimana alur itu dikembangkan? Sebenarnya kita secara nggak langsung itu dipaksa untuk staking dengan waktu yang sama. Siapa yang staking itu mendapat profit yang super luar biasa. Jadi dalam waktu yang sama teman-teman, disinilah untuk bagaimana teman-teman menjana 2 income yang berbeda tanpa mengurangkan nilai aset teman-teman yang itu USDT. Dan teman-teman bisa menambah aset kebun. Dan juga target utama kita adalah mengumpul CTC yang banyak. Karena CTC yang banyak kita targetkan, kita tahu owner CTC ini super-super kaya. Dia targetkan tidak lama lagi. Katanya tidak lama lagi. Kalau orang tua ngomong itu, dia bilang $100. Kita anggap dia nyanyok lah. Anggap naik $10 aja. Ini kita sudah kaya raya punya. Tapi polanya untuk mendapatkan secepat mungkin, itu ada di siklus ini. Oke? Jadi dalam waktu yang sama, ini semua terpulang kepada teman-teman. Kita cuman memberikan informasi dan memberikan ide-ide untuk teman-teman paham. Ya, kita cuman tidak menyarankan opini ke teman-teman untuk mendapatkan yang banyak. Tetapi permintaan segelintir umat juga ada.
Karena di sini kita bukan cuman hari ini makan yang cuma nasi dengan garam, tetapi ada rumah yang setiap hari makan daging yang sekilo sejuta pun ada. Kenapa? Kita mungkin ekonominya berbeda-beda dari kalangan keluarga yang berbeda-beda. Tetapi di sini kita juga memberikan informasi bukan untuk kesegelintir aja. Tetapi kita memberikan informasi untuk global dan universal. Jadi di sini teman-teman berhak memilih dan teman-teman juga bisa bertanya. Dan kita hari ini kalau bisa adalah bagaimana kita berkongsi ide sesama kita. Karena yang kita jalankan hari ini sudah hampir separuh jalan. Di saat lagi separuh jalan ini kita sudah berpikir menyesal, itu namanya tidak mungkin. Kenapa? Sesalan itu memang wajar, ada keluh kesah. Sedangkan kita berumah tangga pun kadang-kadang bilang menyesal, tetapi di malam hari tidur bareng-bareng juga. Jadi apa yang disesalkan? Ngomong bolehlah sesal, tapi ujung-ujungnya nikmat dapat juga kan? Oke, kita lanjut kepada Bang Kasim. Ini Bang Kasim, selamat Bang. Dari mana Bang Kasim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Hendrik. Salam dari Ternate, Maluku Utara, Bang. Luar biasa Bang. Aku pikir dari Kuala Lumpur tadi. Kuala Lumpur Kasim Selamat namanya Bang. Bang, mungkin saya terlambat informasi ya. Beberapa kali Zoom meeting saya nggak ikut. Barusan malam ini juga pun saya ngikut. Saya cuma pengen tanya aja Bang. Sekarang kan saya lagi mengikuti apa yang ada di tutorial YouTube itu caranya staking. Aku kan udah coba ini Bang. Aku udah coba staking. Pertanyaannya gini Bang. Apakah dalam satu akun bisa nggak kita stakingnya setiap satu akun $1 lah kayak gitu? Bisa nggak kayak gitu Bang? Bisa. Oh. Ditambah juga bisa. Nggak staking juga bisa. Kalau nggak staking nggak bisa. Jadi gini, pertanyaannya gini lagi Bang. Yang kedua, kalau yang mereka nggak staking, apakah pada saat nanti selesai akhir daripada waktu yang ditentukan, mereka bisa mengklaim bonus-bonus atau enggak? Bisa. Baik-baik dengar kawan-kawanku semua, termasuk Bang Kasim. Di sini staking ini tidak wajib untuk mengeluarkan dana baru. Dengar baik-baik. Tetapi ada enggak solusinya untuk gas fee di dalam sistem yang nama staking ini? Ada. Ada setengah orang mengeluarkan hampir 20 juta dan 30 juta untuk buat akun. Kita tahu. Dan kita sendiri hampir $20.000 malah untuk mengeluarkan buat akun. Dan staking baru muncul. Kalau pola ini keluar dari awal, berarti kita bisa stakingkan uang kita dan utuh nilainya segitu. Dan kita akan dapatkan profit terus untuk kita buat akun baru. Begitu Bang Kasim. Ada pula teman-teman bertanya, Pak, ini kan ceritanya semua nih merangkuli. Bukan merangkuli satu pihak. Jadi di saat kita bercerita, pastikan baju itu size S, size M, size L, XXL sesuai dengan baju kita. Dan kita cerita ini adalah universal. Pertama, tidak wajib staking. Kenapa tidak wajib staking? Kita tahu teman-teman banyak yang tidak punya duit. Karena kita hari ini berlandaskan bisnis tanpa duit. Dan juga berbisnis dengan duit yang sedikit. Betul tidak Bang Kasim? Ada juga teman-teman kita PC Plus, dia bisa staking. Di dalam pesawat pun ada namanya business class dan ada namanya economy class. Dan juga ada namanya VIP, first class dan berbagai kelas-kelas yang ada sesuai kondisi keuangan yang kita ada. Begitu juga pesawatnya sama yang kita naikkan, tetapi tempat duduknya berbeda dan ladanan dan senyuman pramugari juga berbeda. Betul tidak Bang Kasim? Nah, jadi pola sistem yang dikeluarkan ya oleh Web3-nya CTC Plus pun begitu. Kadang-kadang, saya tidak ada duit, kenapa harus muncul staking? Program ini bukan untuk ente seorang. Bilang aja begitu. Program ini untuk universal. Jadi dalam universal, ada orang punya duit. Aku punya duit sekarang $100.000. Tapi aku tidak mau uang aku berkurangan. Jadi program ini sesuai buat gua. Aku masukkan uang $100.000 utuh menjadi $100.000. Tetapi profitnya yang aku dapat bisa dijual setiap hari. Ataupun aku kebunkan untuk mengendutkan lagi profit-profit yang ada. Yang dinamakan liquidity pool. Nah inilah gabungan yang kita ceritakan. Kita bisa bergabung dengan namanya liquidity farming. Dan juga kita bisa bergabung juga dengan yang namanya affiliate system. Yaitu network.
Jadi, kalau tidak ada affiliate network dengan cuman farming saja, bagaimana orang-orang yang merekomendasikan ke kita itu dapat untung? Betul nggak Pak Kasim? Betul, betul, Bang. Betul. Nah, begitu Bang. Ada lagi pertanyaan Bang? Eh, Cukup aja, Bang. Makasih, Bang. Penjelasannya udah jelas. Jadi, bagaimana kita bisa memberikan arahan terhadap bawahan-bawahan kita yang lain kayak gitu. Baik. Jadi untuk kondisi uang Iya. yang kita punya, yang terbatas, ini tidak wajib untuk teman-teman. Tetapi kita paham, di dalam bisnis yang kita lihat hari ini, yang candlestick teman-teman lihat, yang saya share screen ini ada volume trading yang terbentuk. Di sini ada uang yang orang punya, namanya walls. Ada yang namanya retail. Ada namanya yang berharap keuntungan daripada profit system, di semua akan terbentuk di sini. Sama kayak kita beli cabai di pasar. Kita tidak tahu cabai itu digunakan untuk cabai mulut orang ataupun dikasih masakan. Betul atau tidak? Tetapi harga cabai itu tetap ada di pasar. Ada yang harga cabai murah, ada cabai yang mahal, dan ada yang sedang. Tergantung juga harinya. Mau hari raya, mau hari lebaran, dan tidak ada hari apa-apa, cabai itu juga mempengaruhi harganya. Jadi di sini kita harus tahu. Ini adalah market pasar, permintaan, supply dan demand yang dibentuk sedikit demi sedikit oleh CTC Plus dengan pola dan strategi mereka sendiri. Karena hari ini kalau kita bilang silatnya Sumatera dan silat Jawa itu pasti berbeda. Apatah lagi kalau sampai di Madura, itu sudah beda lagi cara bertarungnya. Jadi dari hari ini kita harus menghormati di saat kita bergabung dari orang punya program. Ya, kita tidak bisa menjudge program orang ini A2 BC harus menyamai proyek orang lain. Tidak mungkin, ya. Mantan yang telah meninggal harus sama dengan istri baru ini, sama kayak mantan. Tidak mungkin terjadi kayak gitu. Oke, Bang Kasim? Kasmin? Oke, makasih, Bang. Iya, makasih. Baik. Makasih informasinya. Baik. Ya. Oke, kita lanjut kepada Bang Haryanto. Silakan Bang Haryanto. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Bang Hendrik, apa kabar? Baik Bang, udah sampai bulan Bang. Abang punya DP nih enak sekali terapung. Nggak nyampe-nyampe, masih di atas atmosfer itu. Gimana Bang? Gimana? Kali. Bang Hendrik buka apa itu catnya candlestick di mana itu? Di TradeView ya? Ini di Dex Scanner. Oh, Dex Scanner. Oke, Iya, mantap. Dex Scanner. Bang, yang saya mau tanyakan itu adalah pengembangan CTC Plus ini apakah akan berlangsung forever atau hanya mengangkat pamornya CTC saja? Nah, ini dulu. Nanti ada 3 pertanyaan saya. Tolong dijawab dulu, Bang. Sama persis kayak abang di depan makanan. Abang nampak ayam itu sama dengan ayam goreng. Karena abang belum cicip, abang dah judge. Sama aja rasanya. Itu kan ayam. Betul atau tidak? Di sini, kita belum sampai hari H. Dan kita belum bisa menjudge sistem ini cuma untuk pamor CTC. Karena mereka ada konsep-konsep yang lain, ada 9 fase yang berikutnya akan dikembangkan di dalam sistem yang namanya CTC Plus ini. Biasanya begini, di saat kita sewa rumah, ataupun membeli rumah, ataupun bernikah, itu ketergantungan kenyamanan. Dan begitu juga kita menjual beli. Di saat kita merasa keuntungan di dalam sebuah sistem, pasti tidak ditinggalkan oleh kita. Betul atau tidak, Bang? Tetapi di dalam polanya CTC Plus, kenapa dia menargetkan CTC? Karena sebuah bisnis hari ini, semua token semua di atas. Betul atau tidak, Bang? Ya. Bagaimana nanti pola untuk memikirkan keuntungan user-user dia? Sama persis kayak pilot. Kalau pilotnya psikopat, pasti kita ditabrakkan langsung ke bukit. Tetapi kalau pilotnya itu ada keluarga, dia akan memikirkan, alangkah nanti kalau aku tabrakkan orang-orang ini, akan menangis ribuan keluarga yang ada di belakang. Jadi dalam waktu yang sama, mereka ini bukan untuk menikmati saja momentum CTC, tetapi dia menikmati kenaikan harga CTC ini dan pasti akan berombak dan beralih dengan pair-pair yang lain karena di dalam PancakeSwap adalah open source. Dia bisa indeks nanti kalau CTC jatuh, ya, dia akan bertukarkan langsung menjadi
USDT. Dan USDT akan di-swap lagi nanti menjadi BTC, BNB, Solana, Ripple, Dots, tergantung koin-koin volume yang lagi jatuh. Jadi disinilah keuntungan dari indeks-indeks yang mereka akan buat. Begitu Bang. Baik. Terus untuk jangka panjang dan atau jangka menengah, kira-kira pengembangan DAO atau kebun itu kalau misalnya dikembangkan seperti halnya ini Bitcoin, Bang Hendri tahu kan Bitcoin? Bitcoin. Bitcoin itu kan punya kabar bisa dijual belikan untuk membayar apa namanya di network punya kan? Ya, P-network itulah, Bitcoin P-token itu. Artinya kan nanti pengembangannya itu kan bisa dijadikan alat transaksi yang serupa dengan Bitcoin itu mungkin nggak Bang? Bullshit, Bitcoin boleh kayak gitu. 6 tahun dia janjikan. Sama persis kayak abang mencintai seorang wanita. Cuman janji mau nikah aja. Nanti pulang ku nikahimu. Nanti ini ku nikahi. 6 tahun nggak dinikahi. Sebuah project di dalam sistem cryptocurrency itu basi semuanya. Kenapa kita bilang begitu? Binance butuh berapa tahun untuk maju? Kalau dia cerita, kita tahu kenapa kita cerita bullshit. Pertama, ownernya menceritakan algoritma yang dia ciptakan tentang blockchainnya BTC adalah cuma tester aja. Yang terbaik adalah P-network. Betul atau tidak? Nah, lalu dia bilang dia punya BTC yang banyak. Kenapa dia nggak support untuk OKX atau buat satu deck khusus untuk koneksi ke dalam Web3-nya? Sedangkan buat Web3 gampang sekali. Betul atau tidak? Iya. Nah, kalau dia ceritakan algoritma itu yang bisa dibuat sistem barter dan dia bilang di OKX dan harganya nanti yang ada di dalam wallet itu berbeda, kenapa harus KYC yang seperti regulasi untuk didistribusi token itu keluar? Betul atau tidak? Nah, bagaimana abang percaya dengan janji bodoh begitu dengan orang-orang dengan konsep yang namanya P yang dari awal? Karena saya adalah penambang P yang pertama malah tergolong pionir di tahun 2019. Dari desain saya baca white paper-nya aja saya sudah mulai muntah. Karena saya telah mengedukasi teman-teman dari awal dengan edukasi orang bodoh di YouTube bahwasanya dia menjual 200 BTC untuk beli Nagoya Coin. Betul atau tidak? Tetapi hari ini satu BTC harga 2 miliar yang dia jual itu adalah emas. Ibaratnya dia melepaskan permata untuk membeli kaca. Nah, jadi kalau kita comparekan dengan semua developer disamai dengan project cuman janji, itu pun tidak bisa dipercayai. Karena hari ini kita melihat sedikit demi sedikit harganya ini terbentuk. Kalau OKX tidak membuat inisiatif sendiri setelah blockchainnya P itu masuk ke dalam open source, saya yakin sampai hari ini P tidak dijual oleh mana-mana pihak pun. Betul atau tidak? Ya. Jadi, bagaimana kita mau bisa menyontohi dan mencontek untuk dibilang bagaimana P ini nanti ke depannya begini dan ini begini. Kita yang ini aja belum terlunasi, masa hal keluarga orang kita ambil tahu. Nah, itu yang tidak wajar sebenarnya. Menurutku begitu, Bang. Enggak, maksud saya itu ada enggak visi ke sana gitu, Bang. Artinya kan di China kan P-network ini kan besar sekali ya. Itu abang cuma dapat kabarnya aja. Pernah nggak abang duduk di P China itu bagaimana pengembangannya? Betul atau tidak? Dan hari ini aja kita buktikan yang the real CTC itu di jaringan tim bumi itu 18% jumlahnya adalah orang Indonesia. Kalau digabungin jumlah total orang Indonesia mendapat CTC itu 22% dari jumlah pendaftaran 705. Mana Cinanya? Mana yang dia bilang itu ABC-nya? Mana? Kalau benar-benar Cina itu mengagung-agungkan airdrop. Cina itu tidak mau yang namanya di PHP-in. Cina itu bekerja untuk hidup dan namanya untuk makan besar. Kalau dia mati tidak bawa duit, nanti dia mau sogok dia punya itu
ahli surga bagaimana? Malaikat. Iya, ini real punya. Kalau tidak dia nggak bakar duit. Iya, Di iya. Malaysia ada Taman Nirvana. Satu kubur itu, satu lohang untuk pas kerandanya masuk harganya 1 juta ringgit. Dan itu punya dengan AC. Masa dia harus di PHP 6 tahun? Tidak ada orang buat begitu. Iya kan? Di Jakarta juga ada itu yang miliaran kuburannya. Benar. Apa namanya? Nah itu saya lupa tuh Jakarta. Bukit apa itu? Bukit apa? Ya, Jangankan baik. orang bang, kucing aja pun ada kuburannya bang. Aduh, macam-macam sekarang buat bisnis. Begitu Bang Arianto. Kemudian gini, yang di aplikasi pancake ya, yang ada di Tantin, apakah itu ownernya itu Tantin ataukah milik developer yang kerjasama dengan Tantin, Bang? Sebenarnya developer itu tidak kerjasama bang. Sama persis kayak hari inilah, abang mengembangkan ya sebuah project tentang kripto. Sebenarnya tidak ada yang namanya kerjasama dan mereka tidak kenal saling mengenali. Kalau kita cerita saling mengenali, berarti lebih baik kita tulis address wallet itu namanya Pak Arianto address, Hendrik address. Lebih bagus begitu bang. Kenapa yang dia bilang namanya konsep DAO, Decentralized Finance, Anonymous Organization. Benar kan? Anonymous itu adalah data yang kita tidak tahu siapa pemiliknya. Cuman yang kita tahu asetnya dan alamatnya. Jadi kalau ada namanya negotiate, ada namanya collaboration, itu lebih baik buat YouTuber antara sesama kolaborasi lebih bagus. Dapat untung dari view. Benar kan? Iya. Nah, tetapi di dalam dunia perkriptoan, kita mau magic number. Magic number itu kelipatan kenaikan 1000%, 2000%, 10.000%. Dengan apa? Dengan mekanisme magic yang biasanya developer yang bagus, dia mengindekskan semua aset-aset yang terbentuk daripada liquidity poolnya. Contoh, hari ini abang punya uang 1 triliun. Kalau uang 100 juta nggak cukup. Nah, kalau kita cerita rupiah, waktu sebelum halving kemarin, abang beli semua aset kripto yang volume, yang viral, dan tinggi harga, yang rendah harganya. Masih banyak nolnya. Contoh kayak Doge, kayak Paul, kayak Tron kemarin naik 100%. Dan juga beberapa token yang lain. Kita cuma menunggu berapa bulan ke depannya. Adakah uang 1 triliun abang itu bisa jadi 10 triliun? Dengan kenaikan semua token yang abang beli itu. Ada naik atau tidak bang? Ada sebagian. Nah, itulah sebenarnya yang bisa membantu LP yang ada di dalam sistem. Nah, developer ini sebenarnya membangun sebuah project, mengumpul LP-LP yang banyak dari teman-teman di saat volume trading, tetapi dia bekerja keras untuk mencari token-token yang tidak lama lagi akan jatuh harganya. Tetapi developer ini akan membelikan ke beberapa token itu, untuk token ini naik, dia akan boom. Makanya kalau kita lihat, project-project yang awal base-nya BTC, yang base-nya Ethereum, Bitcoin-nya BTC naik, dia ikut naik. Kenapa? Di belakangnya punya BTC yang banyak. Betul atau tidak? Ya. Tetapi kalau owner yang tidak bijak, dia nggak melakukan itu. Dia cuma memberi janji manis, PHP, habis madu sepah dibuang. Jadi kalau kita habis madu sepah dibuang, kita ibaratnya orang yang tidak paham tentang sebuah konsep. Jadi senang di PHP dan ikut alur aja. Begitu. Benar apa Haryanto? Yang ketiga apa bang? Ini ada nggak kemungkinan misalnya bikin konsep dengan pakai token DAI ya, supaya artinya ini bang, farmingnya itu yieldnya meningkat, gitu loh. Jaringan Polygon. Ya bisa Polygon, bisa Solana. Artinya dari beberapa token yang ada yang sangat cantik, artinya sangat prestis lah di dalam dunia. Itu bisa nggak di kedepannya itu dirangkul salah satu token itu bekerja sama di dalam sebuah farming yang meningkatkan yield, untuk meningkatkan yield dalam sebuah farming itu, tapi melibatkan token CPC atau
CP gitu. Ada nggak sana? Kalau itu memang ada, kita sudah tanya banyak kali. Nanti kita akan membuat beberapa lagi rombakan baru sekiranya semua kembali surut. Tetapi bukan DAI. DAI itu adalah token-token yang di jaringan Polygon, memang dia terdiri kadang-kadang ada bisa di BP20 kalau kita bridge-kan. Karena orang-orang ini Cina, Bang. Cina tidak suka dengan barang orang lain. Dia pasti dukung barang dia. Eropa punya ya, Ethereum itu ya. No, dia bukan Ethereum juga. Jadi Cina ini memang mendukung produknya. Makanya project-project yang dari Hong Kong, dari China, rata-rata itu adalah Tron. Betul tidak? Dan Tron ini kemungkinan bisa lebih sadis lagi harganya. Karena di transaksi Hong Kong, mereka menyupport 100%. Dan transaksi di dalam Tron itu walaupun transaksinya agak mahal, tetapi mereka percaya ke dalam jaringan Tron itu sendiri. Makanya di China, banyak orang pakai yang namanya TP Wallet. Jarang orang pakai Trust Wallet. Betul kan? Nah, kemungkinan dia bukan larinya ke DAI, tetapi larinya ke Tron. Begitu ya. Oke? TRC20 lah ya. Betul. Nah, kenapa di TRC20? Karena di dalam jaringan Tron atau Tronlink Pro khusus untuk networknya, di situ ada namanya TRC10. Yang awal-awal BTT-nya tinggal di dalam sistem itu sebelum BTT itu punya network sendiri. Karena kalau kita mentransaksikan BTRC10 di jaringan itu tiada biaya, free of charge. Karena jaringannya TRC20 itu baru ada biaya. TRC10 tidak ada biaya. Nah, jadi pengembangnya ini bijak lagi. Kalau nanti aku kembangkan project lebih besar untuk mereducekan keuntungan, kita bisa mendompleng jaringan Tron untuk bertransaksi tanpa biaya. Oh, baguslah. Karena sekarang ini kan Tron kan paling mahal itu fee-nya kan? Iya, tetapi kita belum tahu nih mekanisme apa yang dia buat untuk landasan itu. Sama kayak kita naik rel kereta nih, mau berhenti Purwokerto ataupun Surabaya. Kan begitu. Benar. Jadi bisa jadi nanti kalau itu pengembang atau developernya itu membuat saingan seperti yang ini Bang, yang apa? Yang artinya secara universal tuh bisa dijadikan sebuah kartu kredit yang otomatis diisi gitu loh. Jadi kemana-mana itu lebih simpel. Iya. Sudah ke situ nggak arahnya. Karena ada sekarang sudah pengembangannya seperti itu. Jadi dari cryptocurrency yang canggih itu profitnya otomatis mengisi kartu kredit itu sehingga tak pernah habis uang itu dipakai manusia gitu loh. Nah itu sudah ada itu. Dari mana itu Amerika itu sudah mengembangkan begitu. Nah, pakai kartu kredit ya? Iya, artinya modelnya seperti kartu kredit tapi tebel. Isinya itu hanya untuk kayak untuk semua lah, untuk lewat jalan tol, lewat transaksi-transaksi yang lain di e-commerce itu hanya nempel begitu aja gitu Bang. Kita sekarang ini termasuk Indonesia pengen membunuh Master dan Visa. Karena selagi kata namanya Master dan Visa itu hidup, berarti kita masih menyokong dan memberi keuntungan ke Amerika. Iya. Jadi dalam pola ini mereka masih tidak bisa mengandurkan data uang yang di dalam contoh ke Indonesia meregukan langsung jadi Rp. Pertanyaannya siapa perbankan yang harus menerimanya? Sama kayak konsep UniPay. UniPay itu harus ada deposit yang besar dan transaksinya cuma 4%. Tetapi hari ini kita memang tidak mau yang namanya kartu kredit. Sedangkan token pocket sendiri sudah punya kartunya, termasuk juga Binance punya kartunya. Tergantung aset kita ada berapa di dalam. Kadang-kadang orang yang beli di Indomaret itu tak kartu kredit apa, wah ini bisa cair dan segala macam. Orang percaya itu orang bego semua. Kita hari ini kita tidak mau karena kartu BCA kita bisa dipakai seluruh Indonesia. Dan setiap e-wallet yang kita punya, ketika masuk Dana, juga sudah bisa berbelanja di Indonesia. Dan itu fee-nya sedikit malah.
Buat apa kita harus pakai Mastercard dan Visa Card atau Unipay? Betul atau tidak? Tapi ini cerita Amerika Bang ya. Kan sudah memulai itu. The Fed kan digoyang sama Trump kan. Betul. Artinya kan tidak lama lagi uang kertas ini ya paling enggak sudah ancang-ancang mau punah kan. Atau dunia perbankan itu 10 tahun, 20 tahun lagi mungkin akan mengecil. Karena tidak perlu banyak-banyak resources di situ kan. Nah, itu sebenarnya apa fungsinya kita di sini? Bisa nggak ikut andil di dalam pengembangan yang untuk lebih reliabilitas masyarakat dunia gitu loh. Maksud saya CTC dan CTC Plus ini berkembang punya arah ke situ nggak dalam developmentnya? Ini menurutku sendiri lah ya. Amerika dia ada 2 mata uang dolar. Satu Treasury dan satu Federation. Treasury ini memang ada emas di belakangnya. Dan barcode-nya itu sesuai dengan pengeluaran bank. Yang nama Federation itu dicetak terus. Dicetak terus. Setiap election untuk seorang presiden, itu dicetak terus mata uang yang namanya dolar. Tetapi bukan untuk inflasi digunakan di negara mereka. Tetapi untuk changer-changer yang ada di dalam dan di luar negeri. Di saat exchanger di luar negeri hari ini mencetak uang, Bitcoin akan naik terus. Dan hal itu dilakukan oleh China. Setiap China mencetak uang, renminbi-nya tidak dipakai di dalam negaranya. Tapi renminbi-nya dipakai di luar negeri. Untuk apa? Untuk membeli kripto-kripto yang ada di luar negeri. Jadi, siapapun contoh orang Indonesia 10 yang beli dolar untuk di trading, harga dolar naik turun dia beli. Ada orang begitu. Dia beli dolarnya, di saat harga naik, dia jual. Pertanyaannya orang itu bukan bisa sampai ke Amerika untuk menggunakan uang itu. Tetapi dia menggunakan retail trading malah, membeli dan menjual. Betul atau tidak? Kalau kita sampai ke pola itu, kita harus mempunyai user kapasitas besar. Sekarang ini bukan uangnya yang harus diperhitungkan. Tetapi yang kita hitungkan adalah user dan kapasiti setiap sebuah kripto itu. Jadi kripto ini mempunyai organisasi dan juga ormas-ormas yang tersendiri. Ormas BTC dan punya visi dan intelijen pemikiran mereka sudah besar-besar, termasuk banyak walls di dalam. Begitu juga dengan Ethereum, begitu juga dengan TRX, begitu juga dengan Doge dan BNB dan Solana itu berbeda. Solana di dalamnya itu adalah penjudi yang banyak. Kenapa? Karena dia membuat namanya token pump fund dengan konsep yang namanya ICO version new. Nah ini kita tidak logik punya menurut kita. Makanya harganya cepat turun dan cepat naik. Dan di dalam sistem yang abang bilang, untuk menaikkan pola bagaimana nanti ekosistem terbentuk, itu mungkin jauh dari panggang, dari api. Karena dari ini yang kita lihat, kripto ini ibarat madu. Ataupun ibarat gula-gula karet. Pas dikunyah habis madu sempat dibuang. Kan begitu? Nah kita hari ini mengambil momentum mungkin setahun 2 tahun untuk mengkoleksi keuntungan yang namanya stablecoin. Bagaimana polanya itu? Kita harus main catur dulu. Di saat kita main catur, baru kita tahu kita dapat berapa banyak. Di saat kita dapat berapa banyak, pasti nanti ada namanya pasukan perang yang 2 lagi berperang. Setelah mereka sudah kabur dan pasti ada yang mati. Di saat itulah kita akan ambil dompet-dompetnya dan kita ambil aset-asetnya daripada orang mati itu. Itu adalah kecerdasan lebih bagus. Di saat juga kita ikut perang. Kalau ikut perang kita yang ketembak dulu. Betul Bang Arianto? Jadi pola ini yang kita nikmati sama kayak CTC. Di saat orang bilang, wah hari ini saya bagi uang, kita nikmati dulu uangnya. Kita simpan dulu. Karena apa? Momentum kripto cuman bukan di sini. Yang kita targetkan adalah berapa banyak abang punya BTC. Berapa banyak abang punya BNB. Tetapi berapa banyak abang punya koin-koin yang volume yang top 10 di dalam market cap. Itu yang paling penting. Tapi langkah pertama, langkah awalnya, itu adalah dari mana polanya kita dapat duit. Begitu Bang Arianto. Iya, artinya kan kita semua itu mendengar bahwa eksistensi CTCP itu tidak akan mati dalam 5 tahun ke depan. Bisa jadi forever atau karena daya saingnya sangat tinggi dibanding dengan token-token yang lain gitu loh. Artinya kan
satu dari LP-nya masyarakat katakanlah Indonesia dengan 250 juta aja. Nah, mengembangkan itu, kemudian ditambah China dan negara-negara Asia lain, bisa jadi mengalahkan Amerika gitu loh, secara dampak apanya namanya user ininya. Gimana menurut abang itu? Kan secara politik jadi gaining power, punya power Cina kan, bahwa di Asia jangan dilawan dengan dolar misalnya kan. Kalau Amerika macam-macam kan masih mikir-mikir gitu loh Bang. Ini secara geopolitik kan. Nah, ini yang saya mau. Ini pertanyaan super luar biasa. Hari ini kita bercerita itu menengah ke bawah. Betul tidak Bang? Iya. Bila kita bercerita menengah ke bawah, makanya konsep staking ini, bagaimana pola abang untuk menarik walls ataupun angel investor untuk bergabung di dalam sistem. Makanya hari ini kita berbincang ini sama-sama, bagaimana menurut abang? Kan kita ceritanya CTC ini adalah, memang kripto itu adalah politik digital sebenarnya. Bagaimana polanya mereka mendapat keuntungan. Yang sederhananya politik ibarat orang cerdas menjual rumah 10 miliar. Kalau abang ada rumah menjual harga 10 miliar, pasti 100 tahun pun belum tentu ada orang beli. Anggap di tempatnya pelosok. Benar nggak? Tetapi kalau dia buat polanya menjual karcis, satu karcis 2.000 perak. Lalu agak-agak hari ini abang pengen mendapatkan rumah dengan harga 10 miliar. Agak-agak abang beli berapa karcis? Ini pertanyaan ke Bang Marianto. Abang beli berapa karcis? Ya jutaan. Nah, itu baru satu orang Haryanto yang namanya di Indonesia beli jutaan. Mungkin ada beberapa orang lagi yang membeli yang sama dan lebih banyak dari abang. Betul atau tidak? Iya. Konsep yang kita jelaskan hari ini, ya, ada namanya staking yang tidak perlu melakukan airdrop, dia dapat keuntungan instan. Ada yang staking dengan namanya karcis. Nah, anggap begini aja. Abang adalah owner Gojek. Nah, abang memang pengen membantu semua orang. Dengan keuntungan per menit 20 miliar. Kalau dihitung 1 jam sudah sekian. Agak-agak ada nggak setiap hari kita bisa memberikan 1.000 motor NMAX yang baru untuk orang-orang yang melakukan Gojek dengan kita. Agak-agak kalau abang jadi owner mau nggak? Pasti mau kan? Tapi kenapa di dalam pola bisnis yang ada yang namanya Gojek kok rugi namanya? Dari mana tahu ruginya? I don't know. Nah, karena ada namanya tidak transparansi. Makanya orang lari ke dalam namanya cryptocurrency yang namanya bisa dilihat hari ini jual beliku berapa, asetku berapa, benar nggak holdernya berapa, dan itu data yang bisa menyenangkan hati orang semua untuk menaikkan trust ke sebuah project yang namanya cryptocurrency tadi ataupun sebuah panji yang seperti kayak CTCP. Saya sebenarnya penasaran begini Bang. Kita belum pernah lihat. Ini sebuah konsep bisnis yang baru. Ini adalah pola pikir yang memang memikirkan satu konsep yang memang sederhana sebenarnya. Wah, kenapa aku nggak kepikir begini? Pasti owner akan mengulang begitu. Dia memberikan kita banyak peluang untuk membuat akun. Ada satu orang sampai ratusan ribu, puluhan, dan mungkin ribuan akun. Betul nggak Bang Ernito? Tetapi di saat akhir nanti, ya, itu ada kota yang untuk orang itu dimati. Nah, kota ini bagaimana nanti kita mau lihat volume trading terbentuk, ada karak pool ataupun naik. Ini penasaran kedua dari kelakuan CTC memberikan token gratis dengan konsep Fairmove. Tetapi di sini, ini Web3 loh Bang. Dan Web3 ini terdata langsung. Nah ini satu penasaran sampai hari ini, kita tidak perlu pikir jauh, bagaimana nanti dia mendistribusikan token ini untuk diberikan kepada user-user telah KYC. Nah, karena di sini owner berjanji semua wallet KYC akan diberikan yang 100 hak milik mereka. Nah, ini penasaran menurutku. Ada dua counter. Counter pertama itu adalah staker. Counter kedua adalah owner. Bagaimana pola owner ini mengimbangkan
bahwa harga tidak akan jatuh, pasti semua penasaran. Bukan cuma abang, aku juga penasaran. Bagaimana dia buat mengcounter ini dengan pola-pola yang berubah setiap boleh dikatakan season. Nanti season pertama dia lakukan airdrop. Season kedua memang tergantung staking ini untuk bisa mempertumbuhkan CTC targetnya. Dan season ketiga kita belum tahu lagi pola apa kejutan yang akan dikeluarkan dia. Jadi kita melihat di saat structure, contoh kita melihat KLCC, kita tahu ini orang buat KLCC, Perdana Menterinya yang hadir, ini orang cerdas. Walaupun ada 1000 bangunan yang tertinggi dan tertinggi yang akan dibuat, tetapi bangunan itu ada 2. Kalau digabungkan 2 itu pajak ke atas, itu lebih tinggi dari orang buat tinggi-tinggi tadi. Betul atau tidak? Jadi, infrastructure project tadi dengan mekanismenya yang dibuat di dalam sebuah business plan tadi, itu ada uniknya, berarti dia buat itu dengan rangkul yang tepat. Contoh kayak BTC. BTC dari awal block rewardnya 50 per token, tetapi cuma untuk 210.000 transaksi saja. Setelah itu block rewardnya jadi setengah, difficultnya semakin tinggi dan harganya semakin naik. Betul atau tidak? Nah, itulah yang akan dijalankan dari awal yang terperinci sampai hari ini. Desimalnya juga terperapi sekali. Desimalnya 8 di depan dan 8 di belakang. Dan algoritmanya tidak bisa dirubah sampai hari ini. Dan algoritma itu akan menjadi auto seperti hybrid. Dia berjalan sendiri dan tidak berubah dari pola strukturnya dari awal. 210.000 sama dengan jumlah suplainya 21 juta. Nah, setiap 210.000 dikali dengan 10 menit berarti lebih kurang plus minus 4 tahun. Betul atau tidak? Nah, dia tahu anggaran 4 tahun orang ini, kehidupan orang ini pasti ada yang mati. Pasti ada yang melakukan peperangan. Dan pasti akan ada sesuatu yang impact luar biasa. Nah, setelah airdrop ataupun mining yang dikeluarkan, pasti ada kekurangan dari sistem ini. Apa? Orangnya mati, lupa password, total supply makin berkurang. Nah, ini pola yang kita kerjakan. Kenapa di CTC Plus saya yakin, ya kita penasaran. Kalau bisa buat teratur gini ya. Dan kalau kita pikir-pikir, kok bagaimana nanti lu keluarkan? Nah, ini kita penasaran. Adakah orang untung jackpot luar biasa? Dan kalau rugi, kalau pakai kuota, itu tidak mungkin rugi. Karena ada kuota di situ. Nah, oke Bang Arianto, begitu. Jadi kuota itu bisa jadi kalau dulu kan CTC pakai Vermux, sekarang ini KYC-nya nggak pakai Vermux. Apakah dijamin kalau ada akun yang overload lah ibaratnya, melebihi kuota, terus tidak diberikan semuanya 100% begitu Bang? Kalau tak diberikan 100%, nggak logik juga, karena sudah ada market. Ada market. Jadi di sini marketnya ada put, ada staking. Jadi kita aja lah pribadi, kita dapat token hari ini, nggak mungkin simpan. Karena udah tahu nih, kedai janda di depan baru buka, kopinya murah. Pasti kita jual dulu 100 itu. Bener kan? Sayanglah. Iya, kalau tiba-tiba kota kedua, dapat lagi. Nah, nggak apa-apa. Aku ada 1000 kota lagi. Kita habiskan dulu duit hari ini. Pasti begitu Bang. Manusia kalau kerja, maka kenapa? Manusia kalau ini main mental loh Bang. Ini real. Mereka buat ini teratur Bang. Abang anggap ada 1000 wallet. Berarti 1000 wallet abang belum tentu bisa WD semuanya. Sama persis kayak kita gajian. Kenapa kita bisa beli mobil? Kenapa kita bisa utang rumah? Dan kita bisa utang itu macam-macam kita utang. Dari mana? Kita tahu per bulan kita sudah dapat fixed income-nya berapa. Betul atau tidak? Ya. Nah, dari fixed income ini, itu akan membuatkan orang tidak menyimpan token ini. Yakin 100%. Kenapa aku bilang begini? Anggap abang ada 100 akun. Ini anggap orang yang tersusah lah. Orang lain lah. Tiba dia ada cuma satu-satunya untuk withdraw. Dia withdrawkan lah. Dapat uang anggap 1.600.000. Kalau hari ini harganya $130. Dia pasti akan pikir, aduh mak, kalau aku pakai uang ini akun yang lain tidak bisa keluar. Lebih baik aku pakai 50%. 50% lagi buat keluarkan akun lain. Betul atau tidak? Iya. Nah, ini pola yang paling belum pernah ada. Jadi kenapa kita harus ngikuti pola ini? Karena pertama, mampu milik.
Kedua, senang untuk kita dapatkan. Ketiga, profitable-nya menggiurkan. Beda dengan investasi lain. Modal besar, untung besar. Modal kecil, untung kecil. Yang lucunya, modal kecil, pendaftarannya mudah, semua orang tidak ada term and condition untuk mendaftar. Umur anak 1 bulan aja udah bisa buat kalau dia pandai buat token pocket. Nah, itu ada dari pihak yang merasa jealous dengan project ini, CTCP ini, menganggap itu karena KYC-nya tidak ada Fairmove, jadi underestimate dia bahwa tidak akan jalan 100% saat klaim. Apakah benar ini, Bang? Gitu loh. Nah, sama persis kayak gini. Kemarin abang naik motor butut, abang jalan kaki depan rumah saya. Tiba-tiba hari ini ada cewek cantik sebagai surprise dan dia bukakan pintu abang dan manggil abang, "Selamat pulang, Tuan." Penasaran saya itu bukan cuman iri, tetapi saya langsung bilang dalam hati, ini orang tua pasti kemarin cari di kuburan duit ini dengan setan. Kan begitu? Itu benar, Bang. Itu semua orang bisa buat asumsi. Termasuk orang-orang itu. Pertama, kita sudah tahu ini Web3. Dan kita tahu semua kripto itu berpandukan dengan holder. Kenapa harus Fairmove? Karena Fairmove itu cuma dilakukan untuk regulasi. Dia pengen tahu abang cuci uang atau tidak. Ini uang dapat dari mana? Dari kuburan kah? Ataupun dari usaha? Untuk apa? Dia pengen mendapatkan keuntungan daripada uang abang. Kan begitu kan? Ya, di situ secara legalitas bagaimana, Bang? KYC yang kayak kita sekarang lakukan ini. Abang main kripto berapa lama? Tak tanya dulu. Ini tergantung pilotnya tuh jam terbangnya. Kalau jam terbangnya 1 jam, kita tahu nih pertanyaan ini biasa. Tapi kalau jam terbang lama, memang kalau kan ditanya airdrop kadang kayak P-Network aja kan tidak ada Fairmove kan, kita lihat lah. Nah, atau token-token yang lain ya seperti itu, everything is nothing by Fairmove kan. Tapi dia ada KYC dari email kan? Iya, email ada sama wallet biasanya kan. Cuman kalau email dia masih bekerja dengan regulasi. Kenapa dia buat email? Sebab dia mau tunjukkan itu namanya big data. Dia bisa jual data kan? Dia bisa serap dari email itu nomor HP abang. Dia bisa serap dari email itu sosial media abang. Dia boleh serap dari email itu semua data pribadi kita. Betul atau tidak? Ya. Kenapa kita harus wenang-wenang memberikan email dan nomor HP? Di situ orang tidak paham. Kalau di dalam centralized, kenapa dia bilang DeFi? Decentralized Finance, DAO, dan konsep segala macam yang memang untuk diarahkan keluar daripada namanya freedom. Kita pengen freedom dari segi ekonomi. Inilah kripto. Ngapain harus Fairmove? Hari ini abang punya 10 play atau diamkan? Diamkan.